ngobrol bareng Clara dengan aku sebagai host kali ini. Jadi kali ini aku mau membahas tentang yang lagi panas-panasnya. Ada yang tahu nggak apa? Nggak tahu apa nih. Kali ini aku mau bahas tentang program makanan bergizi gratis alias MBG. Jadi judul podcast kali ini yaitu traktiran negara gratis, tapi beneran gratis nggak sih? Jadi kali ini aku mau membahas tentang itu. Dari program tersebut tuh menimbulkan berbagai macam pertanyaan di publik. Salah satunya, dana siapa sih yang digunakan untuk mendanai program tersebut? Ada yang menjawab bahwa itu berasal dari kantong pribadi presiden. Namun ada juga yang menjawab itu berasal dari dana pajak atau uang rakyat. Wah, daripada kita debat hal itu, kita bakal bahas bareng-bareng. Namun kali ini aku nggak akan sendirian. Aku bakal ditemani oleh dua temanku yang nggak cuma kece, tapi juga pintar. Oke, selanjutnya kita akan bahas saja. Tanpa basa-basi, ayo kita bahas. Let's go! Nah, tadi kan aku udah bilang bakal ditemani sama dua temanku yang pintar. Inilah mereka. Halo semuanya. Kali ini mereka akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan. Halo, perkenalkan namaku Atika Hasuna, biasa dipanggil Atika. Dan aku adalah Farhan Muhammad Arsyad, biasa dipanggil Farhan. Halo Atika, Farhan, bagaimana kabar kalian? Aku baik banget, Klat. Apalagi ngomongin hal yang bisa bikin perut kenyang. Kabarku juga baik banget kok. Apalagi ini akan menjadi debat yang paling seru, di mana kita akan saling bertukar pendapat. Oke, langsung aja kita bahas ya guys. Oke, yang pertama kali aku tanyain siapa dulu? Aku deh. Oke, buat Atika, kamu kan adalah orang yang pro terhadap pendapat bahwa presiden tuh boleh menggunakan dana pribadinya untuk mendanai berjalannya program MBG. Kenapa sih kamu berpendapat seperti itu? Jadi gini, Kak. Menurutku, kadang tuh negara butuh tindakan yang cepat. Makanan bergizi untuk anak-anak itu udah darurat banget loh. Kalau misal butuh proses panjang, nanti anak-anak keburu lapar, gizinya makin turun deh. Jadi kalau misal presiden bilang, udah deh gue talangin dulu pakai uang pribadi, ya menurutku itu niat yang baik sih. Kayak pas temen nggak bawa uang, jadi kita traktir dulu aja, nggak usah minta tanda tangan wali kelas dulu kan. Oke, berarti Atika itu adalah orang yang termasuk pikir dulu hasilnya, kalau prosesnya belakangan gitu ya? Iya benar, yang penting itu niatnya baik dan cepat laksana. Urusan administrasi itu bisa dibenerin belakangan aja, yang penting anak-anak itu sehat dulu. Oke, tapi aku yakin pasti kali ini Farhan pengen banget mengomentari pendapatnya Atika. Apakah kamu sependapat dengan Atika atau memiliki pandangan yang lain? Bagaimana? Iya, betul sekali ini, Klar. Aku ngerti sih maksudnya Atika, tapi negara itu harusnya memiliki sistem yang jelas. Kalau misalnya kita menggunakan dana pribadi, apakah uang itu benar-benar digunakan oleh pejabat atau digunakan untuk membeli makanan buat MBG? Wah, bahaya banget ya. Ternyata uang yang kita berikan kepada pemerintahan dengan harapan memberikan manfaat ternyata zong, kan bahaya banget ya kan? Iya, tepat sekali. Makanya itu dana pribadi itu boleh saja, tapi kita harus tahu nih sebagai rakyat, apakah uang itu benar-benar digunakan dengan baik atau tidak. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang ngomong nih, itu uangnya benar-benar digunakan atau malah digunakan pejabat untuk membeli nasi padang gitu. Oke, berarti Farhan itu adalah orang yang tipikal melihat resiko jangka panjangnya dan juga keterbukaannya terhadap publik gitu ya? Iya, betul sekali. Karena hasil saja itu tidak cukup, tapi kita harus bisa melihat bagaimana prosesnya. Kalau misalnya mau hasil yang bagus tapi prosesnya jelek, gimana rakyat mau percaya sama kita? Iya sih Han, tapi aku juga nggak bilang kalau sistemnya itu nggak penting. Tapi kalau kebanyakan rapat dan minta tanda tangan, nanti rakyat bisa nungguin sambil lemas. Menurutku ya, cepat itu baik, boleh, asalkan semua itu tetap dilaporkan secara terbuka. Jadi dua-duanya bisa jalan bareng. Nah itu aku setuju banget. Kalau misalnya bisa cepat dan transparan, itu malah lebih bagus.
Wah, akhirnya teman-teman mereka berdua sepakat. Jadi intinya tuh prosesnya boleh cepat, tapi juga harus diselingi dengan proses yang transparan dan juga terbuka. Oke teman-teman, kali dari pembahasan ini tuh kita juga belajar bahwa dalam demokrasi itu nggak cuma dilihat dari satu sisi, tapi juga dari dua sisi yang berbeda. Nggak cuma tentang yang penting niatnya baiklah, tapi juga bagaimana belakangnya tuh bagaimana gitu. Iya benar, niat baik tanpa tanggung jawab itu kayak nasi goreng tanpa nasi, nggak nyambung. Kalau pemimpin kita itu terbuka dan jujur, rakyatnya pasti mendukung kok. Dan jangan lupa demokrasi itu kita sebagai rakyat punya memiliki peran untuk mengetahui apakah uangnya itu benar-benar digunakan atau tidak. Karena di dunia ini tidak ada yang namanya gratis. Adanya kalau misalnya chat-chatan bersama teman di malam hari. Wah, bener banget ya. Jadi intinya teman-teman bahwa prosesnya tuh boleh cepat, tapi juga harus ada aturan yang baik. Jadi kalau misal dua-duanya dilakukan bersama kan pasti hasilnya juga baik bagi kita sebagai rakyat. Iya benar, untuk anak SMA seperti kita bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya yaitu seperti bertanggung jawab dalam tugas dan ikut musyawarah di dalam kelas. Semua itu juga termasuk latihan demokrasi loh. Tepat sekali, mari kita melakukan demokrasi memulai dari hal-hal yang kecil, terutama dari diri sendiri. Wah, keren banget ya teman-teman. Dari pembahasan ini tuh membuka wawasan kita terhadap isu-isu yang berbeda, khususnya pada sistem pemerintahan. Tapi sayang banget kita udah di penghujung waktu. Tapi gak apa-apa, di episode selanjutnya kita akan bahas isu-isu yang seru dan juga menarik. Dan aku ucapin buat Atika sama Farhan, terima kasih banget udah mau nemenin aku buat bahas isu ini. Oke, sama-sama Clara. Oke. Nah buat teman-teman, dari pembahasan ini tuh kita belajar bahwa niat baik aja tuh nggak cukup, tapi juga harus diimbangi dengan proses dan juga aturan yang baik serta terbuka. Jadi demokrasi itu bukan tentang setuju dan nggak setuju, tapi lebih membuat kita tuh saling mendengarkan, berpikir, dan cari solusinya bareng-bareng. Dan buat teman-teman, ingat ya, kalau lagi dikasih traktiran negara, yuk kita cari tahu asalnya dari mana sih, polanya gimana. Itu tandanya kita peduli, bukan cuma tahu soal makanan, tapi juga tahu bagaimana masa depan. Aku Clara pamit undur diri dari podcast Traktiran Negara. Jangan lupa follow dan kasih pendapat kalian tip dana pribadi atau dana pajak sih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kritis, tetap santai, dan ingat bahwa demokrasi itu keren. Bye-bye.